Episode 105. Untungnya, kamu melompat ke lantai 2, bisa dibilang tidak terlalu tinggi. Kalau tidak, kamu pasti sedari awal sudah berbaring di rumah sakit hari ini. Bagaimana bisa kamu bisa berbicara denganku? Elena memasukkan apel yang sudah dikupas ke Jensen. Jensen pun mengambilnya sambil tersenyum, kemudian memakannya. Sebenarnya, Jensen melompat dari lantai 4. Saat itu, situasinya sangat mendesak. Dia tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Kelangsungan hidupnya bergantung pada teknik kaisar leluhurnya dan rumput liar yang lebat di sekitar bangunan tempat tinggal yang belum selesai. Diam-diam Jensen bersukacita bahwa kali ini pembunuh wanita itu tiba-tiba mengingatkannya dan memberinya waktu sebentar untuk bertindak. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pada saat ini, Jensen tiba-tiba merasa bahwa bahkan jika dia memiliki teknik kaisar dengan Provo Unki, kekuatannya masih terlalu lemah. Akan lebih baik jika dia bisa mengolah teknik kaisar manusia ke tingkat kedua. Keduanya berbicara hingga larut di bangsal rumah sakit. Elena sibuk sepanjang hari dan tertidur berbaring di samping tempat tidur Jensen. Setelah Elena tertidur, Jensen perlahan membuka matanya untuk menatap Elena yang sedang tidur. Dia dengan lembut menekan beberapa titik akupuntur di lehernya untuk membantu tidur, lalu bangkit dan diam meninggalkan rumah sakit. Saat ini sudah jam 2 pagi, jadi ada lebih sedikit orang di jalan. Jensen menaiki taksi dan berlari menuju bangunan tempat tinggal yang belum selesai itu. Sopir taksi takut dengan tempat itu, jadi dia meninggalkan Jensen ketika tiba sampai tujuan. Jensen dia mendekati bangunan tempat tinggal yang belum selesai, tetapi dia malah menemukan bahwa ada penjagaan di sekeliling, tetapi tidak ada polisi di tempat kejadian. Diperkirakan para pembunuh sudah mati, jadi berencana untuk mengumpulkan bukti lagi besok. Tentu saja, seluruh bangunan diledakkan seperti ini. Kemungkinan juga tidak ada bukti yang tersisa. Jensen sangat yakin bahwa orang maniak bom itu pasti mati. Lagi pula, bahkan jika orang itu tidak terbunuh, jarum perak yang ditinggalkan Jensen di lehernya dapat mencekiknya. Jensen diam mendatangi rumputan di kejauhan dari bangunan tempat tinggal yang belum selesai ini, dan kemudian melihat sosok yang bersembunyi di rumput. Kebetulan orang itu adalah pembunuh wanita. Awalnya, Jensen tidak berniat untuk menyelamatkannya, tetapi Jensen tahu bahwa si pembunuh wanita itu hanya bisa dianggap sebagai pembunuh setengah organisasi pembunuhan malam. Alasan dia bergabung adalah karena keluarganya diancam. Ditambah lagi, meskipun pembunuh tingkat 2 itu terbunuh, siapa yang bisa menjamin bahwa si pembunuh tidak akan muncul lagi? Bagus jika bisa mengendalikan pembunuh wanita ini. Kenali satu sama lain dan menjadi teman, kemudian bisa mengetahui aturan pembunuh malam. Kamu kembali? Ketika Jensen datang, wanita itu tiba-tiba membuka matanya. Di bawah malam yang gelap, tatapan matanya seperti elang. Jensen diam menghela napas. Dia tahu bahwa si pembunuh wanita ini terluka parah, mengalami banyak patah tulang, dan mengalami banyak pendarahan di organ dalamnya. Jika ini orang lain, jangankan bicara, bahkan bergerak saja kesulitan. Tapi, wanita itu bisa tetap terjaga, memang layak menjadi pembunuh dengan tekad yang kuat. Aku ingin menyelamatkanmu. Jensen berkata dengan santai. Aku tidak butuh bantuanmu. Raut wajah wanita itu tampak dingin, aku ini seorang pembunuh, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu, kemudian kembali ke organisasi pembunuhan malam untuk membuat perhitungan dengan MU. Kamu tidak akan melakukan itu. Jensen juga berkata dengan percaya diri, terlebih lagi, aku ini seorang dokter. Menyelamatkan orang juga harus melihat maksud dokter, bukan melihat maksudnya pasien. Setelah ucapan itu terdengar, tidak menunggu pembunuh wanita itu menolak, Jensen langsung menggendongnya, lalu pergi di malam hari dan berlari ke villa di puncak Bukit Merkuri. Setelah kembali ke puncak Bukit Merkuri, Jensen merawat wanita itu lagi, kemudian memperbaiki tulang yang salah tempat dan menghentikan pendarahan internal. Dia melihat seluruh tubuhnya kotor dan penuh darah, dia juga yang mengganti pakaiannya. Mau tidak mau harus dikatakan bahwa si pembunuh ini hanya memiliki gaya rambut pria, tetapi bentuk tubuhnya sangat bagus, kemungkinan itu terkait dengan pelatihan regulernya. Ketika semuanya selesai dikerjakan, hari sudah sedikit cerah. Jensen pun bergegas kembali ke rumah sakit. Dia berbaring di tempat tidur, biasanya perasaan lelah yang kuat akan datang menerpa, kemudian akan tertidur.
Tidurnya sampai siang hari berikutnya, Jensen perlahan membuka matanya dan segera melihat Elena yang sedang sibuk. Elena memasak bubur. Saat melihat Jensen bangun, dia pun dengan cepat memberikan bubur untuk Jensen. Jensen sangat lapar sehingga dia makan sampai beberapa mangkuk. Saat melihat Jensen yang makan dengan lahap seperti ini, Elena pun tidak bisa menahan tawa dan terus berkata, "Pelan-pelan, pelan-pelan." Entah kenapa, dia merasa bangga dan puas melihat suaminya memakan buburnya dengan lahap. "Katakan, ada apa dengan Natasha?" Saat Jensen sedang makan, Elena tiba-tiba bertanya. Jantung Jensen pun melompat seolah berbunyi gedebuk di dalam hatinya, kemudian dia berkata, "Memangnya ada apa? Aku hanya melindunginya, kemudian ya seperti ini." "Benarkah?" Elena pun mencibir. "Apakah kamu tahu, setelah mengetahui bahwa gedung itu meledak, kecuali aku menangis sampai mati, dia juga sama menangisnya untukmu. Mungkin karena aku melindunginya, kemudian dia mengira aku sudah mati." Jadi di dalam hatinya merasa sangat bersalah. Jensen diam-diam terkejut. Dia sendiri benar-benar tidak tahu tentang hal itu. Jika dilihat dari sikapnya, dia tidak menangis karena rasa bersalah. "Jensen, sebaiknya kamu memberitahuku apa yang kamu lakukan di belakangku," ucap Elena yang nada bicaranya menjadi lebih dingin. Jensen pun seketika tertekan. Dia tahu hal itu sulit untuk dijelaskan. Dia pun berkata tanpa daya, "Aku benar-benar tidak ada hubungan apapun dengan dia. Kami hanya bertemu beberapa kali. Saat pertama kali, saat kami menyelesaikan kasus ini denganmu. Lalu sebelum itu? Misalnya, di mana kamu tinggal ketika kamu tidak berada di rumah keluarga Lawrence? Dengan siapa lagi kamu bersama?" Elena bertanya dengan gaya bunga polisi, tetapi setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba merasa bersalah. Pada awalnya, Jensen tinggal dengan baik di rumah keluarga Lawrence. Dia salah paham dengan Jensen dan mengusir Jensen keluar. Dia bahkan berkata kepada Jensen bahwa dia ingin bercerai. Saat itu, jika seorang wanita memanfaatkan kesempatan, maka siapa yang bisa disalahkan? Elena selalu tidak dapat memberitahu Jensen bahwa saat dia menginginkan Jensen, Jensen pun akan pulang. Jika tidak mau malah mengusirnya, memangnya dia menganggap Jensen orang seperti apa? Saat memikirkan hal ini, Elena pun menghela napas dan berkata dengan lemah, "Lupakan saja, aku percaya kepadamu kali ini. Aku harap kamu ingat bahwa kamu sudah menikah, jangan suka main mata. Sebaiknya kamu jelaskan sejelas mungkin masalah beberapa hutang cinta di masa lalu." Jensen berpura-pura marah untuk mengubah topik pembicaraan. Dia berkata dengan marah, "Kamu mengataiku dengan enaknya, lalu bagaimana dengan Jay Smith? Dan lagi pianis bernama Irfan itu? Itu semua masa lalu." Elena sepertinya lemah dikatai seperti ini, dia menundukkan kepalanya dengan merasa salah. Hal ini pun diam-diam mengejutkan Jensen. Si cantik yang kuat ini pun menundukkan kepalanya. Ini terlalu jarang dilihat, tidak baik jika tidak memanfaatkannya. "Masa lalu? Terakhir kali aku melihatnya di kafe, kamu terlihat sangat gugup. Kamu masih tidak bisa melupakannya?" "Bukan, aku pasti tidak begitu. Aku harap kamu benar-benar tidak begitu. Ingat, kamu sudah menikah. Jangan genit. Sebaiknya kamu lepaskan hubungan dengan hutang cinta itu di masa lalu," kata Jensen yang berpura-pura serius. Seketika Elena sangat marah. Bukankah dia mengatakan ini kepada Jensen sebelumnya? Tentu saja, Irfan juga tidak memiliki banyak penglihatan yang baik. Wanita yang galak seperti ini masih saja dicari, apa dia buta? Ucap Jensen melanjutkan. "Jensen." Elena sangat marah, dia pun memukul lengan Jensen dengan kepalan tangan. Namun Jensen berteriak kesakitan, "Tangan ini terluka. Apakah kamu ingin membunuh suamimu ini dengan tanganmu sendiri?" Mereka berdua tidak lagi begitu asing seperti sebelumnya. Mereka saling menggoda dan mengobrol beberapa kalimat. Saat melihat istrinya yang terbuka, Jensen pun tiba-tiba merasakan sedikit emosi. Sejak ingatannya kembali, dia menguasai pengobatan dengan baik, membantu pasien satu persatu, dan secara tidak langsung membantu dirinya sendiri.